Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKPI Satria. Hari ini tanggal 20 September. Sama aku, Kakak Santi, kita akan mendengar firman tentang sebuah tokoh di dalam Perjanjian Lama. Sebelum adik-adik dan kita semua mendengar firman ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah online di hari Minggu ini. Tuhan, kiranya yang boleh setiap hati, ya, boleh berkati setiap hati yang mendengar firman ini supaya dapat fokus dan mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan mereka lewat firman yang akan dibacakan pada hari ini. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, pada satu waktu ada masa-masa di mana Tuhan itu marah banget sama manusia. Tuhan melihat bahwa bumi kita atau manusia yang tinggal di bumi ini udah semakin jahat. Terlalu banyak kejahatan yang waktu itu Tuhan pikir sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Maka waktu itu Tuhan Allah kita berpikir untuk memberikan sebuah hukuman buat semua manusia yang ada di bumi ini. Tuhan bilang Tuhan akan melenyapkan semua manusia lewat air bah. Nah, pada waktu itu adik-adik, ada satu orang atau satu keluarga yang sangat taat kepada Allah, dan waktu itu Allah melihat bahwa dia akan menjadi salah satu orang yang Tuhan utus untuk menyelamatkan beberapa binatang agar sewaktu air bah itu surut, hewan-hewan gak jadi punah. Oke adik-adik, namanya adalah Bapak Nuh. Ini dia Bapak Nuh. Dia punya 3 orang anak. Nama anaknya adalah Sam, Ham, dan Yafet. Nama anaknya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Pada waktu itu adik-adik, Allah memutuskan untuk menurunkan air bah ke atas dunia yang sangat jahat ini. Tuhan bilang dia akan kirim banjir yang sangat besar supaya manusia hilang semua. Lalu Allah meminta Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar di atas dataran tinggi. Dengan patuh Nuh menjalankan perintah itu, dia mengajak anak-anaknya untuk membantu membuat perahu itu. Siang dan malam Nuh dan keluarganya sibuk membuat perahu berukuran besar itu. Nih adik-adik, lihat ada yang ketawa-tawa. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang jahat yang melihat Nuh dan anak-anaknya sibuk bekerja. Kata mereka, Nuh pasti sudah gila, karena mana ada orang membuat perahu besar di atas gunung. Untuk apa perahu itu, Nuh? Masa ada orang membuat perahu di atas gunung? Sudah gila kamu, kata mereka. Lalu Nuh tidak marah. Dia malah menasihati orang-orang itu agar tidak berbuat dosa lagi. Bertobatlah karena Allah akan menghukum semua perbuatan yang jahat, katanya. Mereka tapi nggak bertobat. Malah mereka tuh tertawa. Ya. Mereka mentertawai Nuh. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya perahu itu jadi juga. Perahu yang sudah dibuat Nuh dan anak-anaknya akhirnya siap dan kelihatan sangat kokoh sekali. Setelah Allah melihat bahwa perahu yang dibuat Nuh sudah siap, Allah memerintahkan Nuh untuk mengumpulkan bermacam-macam binatang. Nah, ini dia adik-adik. Semua binatang itu harus berpasang-pasangan, jantan dan betina. Ada binatang yang diambil sebanyak 7 pasang dan ada juga yang hanya sepasang. Ada gajah, unta, domba, rusa, burung-burung, dan yang banyak lagi.
Heran betul melihat binatang-binatang yang dikumpulkan Nuh. Semua berjalan dengan rapi masuk ke dalam perahu besar itu. Gak ada yang giring adik-adik masuk sendiri. Lalu Allah juga memerintahkan Nuh, ini dia, untuk membawa persediaan makanan yang banyak untuk dia, keluarganya, dan juga binatang-binatang yang ada di perahunya. Nuh mengumpulkan semua makanan, lihat adik-adik, ada buah, ada sayur, ada roti, untuk menghadapi persiapan banjir yang akan datang. Lihat, orang-orang yang jahat itu datang lagi. Lalu mereka tetap tertawa dan mengejek Nuh dengan perkataan yang tidak enak. Lihat itu, Nuh dan keluarganya makin gila. Kata mereka, ada banjir besar, padahal gerimis aja gak ada. Tapi Nuh tidak peduli dengan ejekan itu. Lalu adik-adik di sini, setelah semua siap, Allah menyuruh Nuh untuk membawa keluarganya masuk ke dalam perahu. Nuh dan keluarganya dengan sabar menjalani setiap perintah Allah karena Nuh percaya bahwa rencana Allah itu baik. Setelah Nuh masuk ke dalam perahu, orang-orang jahat itu tetap mengejek. Katanya seperti ini, katanya akan turun hujan lebat. Mana? Katanya Allah akan menghukum kami. Mana? Selama 7 hari mereka terus tertawa dan mengejek Nuh. Tahu adik-adik, setelah 7 hari mereka tertawa tadi, mereka mengejek-ngejek, lalu langit yang tadinya terang benderang menjadi gelap. Lihat rambut mereka. Lalu ada angin yang sangat besar sekali menerpa bumi. Nah, sudah mulai tuh. Sekarang mereka baru ingat kata-kata Nuh bahwa dunia akan dihancurkan oleh Allah. Dan sudah terlambat bagi mereka untuk bertobat. Mereka baru menyesal bahwa dulu mereka telah mengejek Nuh yang berkata-kata benar. Sudah mulai ada petir. Dan berikutnya adik-adik, lihat, air bah datang. Hujan mulai turun dengan deras, makin lama air hujan itu makin tinggi. Pohon-pohon rubuh karena didorong oleh air. Binatang-binatang mati tenggelam. Orang-orang sangat ketakutan. Mereka mau lari tapi tidak mampu karena arus air semakin deras. Lihat adik-adik. Wah, orang-orang yang mengejek Nuh akhirnya tenggelam semua. Air bah menghancurkan semua makhluk yang ada di bumi. Hanya keluarga Nuh yang berhasil selamat dari kemarahan Allah. Lalu air makin tinggi adik-adik. Gunung-gunung dan bukit udah gak kelihatan lagi karena sudah ditutupi oleh air. Air yang naik itu membuat perahu besar Nuh terapung-apung. Hujan turun mengguyur bumi sampai 40 hari lamanya. Lihat, setelah lewat 40 hari, pada satu hari Nuh merasakan perahunya terbentur sesuatu. Perahu Nuh terdampar di pegunungan Ararat, jauh dari tempat tinggalnya. Apakah hujan sudah berhenti? Kata Nuh. Lalu ia melihat matahari sudah menyinari bumi dan langit sangat terang. Ini dia. Nuh tidak berani keluar dari perahu karena air masih menutupi daratan. Dia melepaskan burung-burung untuk memastikan apakah air sudah benar-benar turun. Sebentar saja semua burung kembali lagi. Nuh mengerti bahwa daratan masih menutupi air. Lalu dia menunggu 7 hari lagi. Setelah 7 hari, Nuh kembali melepaskan burung merpati. Kali ini burung itu kembali dengan membawa daun zaitun di paruhnya. Nuh yakin bahwa air sudah mulai surut. Dia memerintahkan keluarganya untuk bersiap-siap. Lihat ini adik-adik. Lihat, sudah kering. Air makin lama makin surut. Sekali lagi Nuh melepaskan burung. Lama Nuh menunggu-nunggu burung itu datang, tetapi burung itu tidak kembali juga. Nuh berpikir kalau burung tidak kembali, tentu bumi sudah kering, karena dia sudah menemukan pohon untuk dia tinggal. Tidak lama sesudah itu, Allah memerintahkan Nuh dan keluarganya untuk keluar dari perahu besar itu. Wah,
Nuh senang sekali ketika Allah sudah menyelamatkan mereka. Tetapi dia merasa sedih karena semua manusia mati tenggelam. Tetapi kesedihan mereka hilang waktu mereka melihat tumbuh-tumbuhan kembali penuh dengan daun yang hijau dan segar. Lalu adik-adik satu persatu keluarga Nuh melepaskan binatang yang mereka bawa masuk ke dalam perahu. Melihat tanah hijau di kaki gunung, binatang-binatang segera berlari turun dan burung-burung juga berterbangan mencari pepohonan untuk tempat tinggal mereka. Lihat ini, Nuh tahu bahwa Allah senang sekali dan Allah sayang sekali kepadanya. Dia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya pada Allah. Maka bersama-sama dengan anak-anaknya, Nuh membangun sebuah mezbah untuk Allah. Dia mengambil binatang untuk dijadikan persembahan, korban bakaran bagi Allah sebagai tanda terima kasih. Dia mengorbankan seekor domba. Saat Allah melihat Nuh mempersembahkan korban bakaran untuknya, Allah berjanji pada Nuh bahwa ia tidak akan menghukum manusia lagi dengan banjir. Lihat adik-adik, Tuhan apa? Kasih apa? Pelangi, betul. Biarpun kita melakukan hal-hal yang jahat, Allah tetap sayang kepada kita. Allah tidak akan menghukum kita sesuai dengan kejahatan kita, itulah janji Allah. Supaya kita tidak pernah lupa bahwa Allah sayang kepada kita, maka Allah menciptakan pelangi yang indah dengan bermacam-macam warna. Setiap kali hujan, pelangi akan kelihatan di langit menjadi pengingat bahwa sesudah hujan, sesudah hal yang sulit dan hal yang menyakitkan, akan ada pelangi, yaitu hal yang indah yang menggantikan kesakitan kita dengan sesuatu yang lebih baik. Adik-adik, di musim penyakit seperti ini, di luar ada corona, mungkin adik-adik pikir, Tuhan lagi marah ya, Tuhan sedang menghukum manusia ya. Adik-adik juga tetap harus ingat bahwa seperti Nuh juga tetap berpengharapan kepada Allah, kita juga harus tetap berpengharapan kepada Allah. Di tengah-tengah masa-masa sulit kita percaya bahwa yang mampu mengendalikan semua di atas bumi ini itu cuma Tuhan. Maka yang mampu melenyapkan segala kesakitan, segala penyakit juga Tuhan. Kita nggak boleh berhenti untuk berdoa, meminta kepada Tuhan, meminta pengasihannya untuk menyembuhkan semua orang yang sedang sakit hari ini dan di hari-hari berikutnya. Adik-adik juga harus menjaga diri adik-adik untuk tetap berada di kondisi yang sehat supaya adik-adik tetap bisa menjalankan aktivitas adik-adik, sekolah, berdoa. Adik-adik juga ibadah online sekolah minggu harus tetap ikut ya adik-adik, supaya kita terus diingatkan bahwa kebaikan Tuhan itu tidak ada henti-hentinya. Meskipun kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan kok nggak ada sih, kok Tuhan sepertinya tidak mendengarkan doaku. Tapi ingat adik-adik bahwa Tuhan bekerja di dalam setiap kondisi dan permasalahan kita. Adik-adik, sebelum kita tutup, kita akan mendengar lagu tentang Nabi Nuh. Adik-adik pernah dengar lagu ini? Kita akan dengar bareng-bareng ya. Ini dia.
adik-adik, semoga hari ini menjadi pengingat buat adik-adik untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Meskipun kondisi kita sangat sulit, adik-adik harus ingat bahwa Tuhan selalu ada dan bekerja buat kebaikan kita. Jangan lupa ada ayat hafalan kita dari Kejadian 8 ayat 13. Sekali lagi, Kejadian 8 ayat 13. Kita tutup ibadah kita hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap firman yang kami dengar hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh berkati supaya kami bisa menerapkan firman ini ya Tuhan, sama seperti Nuh yang terus berpengharapan kepada Tuhan, yang tetap menjaga dirinya untuk terus taat kepada perintah Tuhan. Begitupun dengan kami berharap ya Tuhan terus memimpin kami untuk hidup di dalam kebenaran, untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan, untuk selalu taat dan memperkatakan dan melakukan kebaikan. Sebab kami tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam setiap kondisi yang terjadi di atas bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan setiap dosa kami supaya kami lebih layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah hadir di ibadah hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.